Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Allah menolak Saul. Padahal dulu ketika kita mempelajari tentang Saul, kita takjub dengan setiap kata-kata yang ia ucapkan sebelum ia menjadi raja. Ia berkata bahwa dia adalah pribadi yang tidak mampu. Tetapi di kemudian hari, ternyata dia menjadi sosok yang sangat ambisius dengan cara yang tidak beres. Ada hal yang membuat dirinya tidak fokus dengan apa yang harus ia kerjakan, yakni karena kecemburuan. Ia menjadi raja yang terbakar api cemburu karena ia merasa bahwa Daud melebihi dari apa yang sudah ia capai. Bukankah kita sering sekali terbakar api cemburu? Kita tidak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Pada sebenarnya Tuhan telah membuat garis yang jelas apa yang harus kita kerjakan. Sebenarnya jika kita berada di dalam Tuhan, sekecil apapun yang kita kerjakan itu adalah yang terbaik. Untuk apa kita mengerjakan banyak hal, tetapi Tuhan tidak pernah memperhatikan itu sama sekali, karena kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ketika Samuel melihat anak dari Isa, yakni Eliab, ia langsung takjub dan di dalam hatinya berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya sesuai dengan ayat harian pada saat ini. Tuhan berkata bahwa janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kita kembali diingatkan tentang Saul. Saul adalah yang tertinggi dari orang-orang Israel pada waktu itu. Perawakannya menawan dan luar biasa. Tingginya melebihi dari orang-orang Israel pada umumnya. Tetapi meskipun ia memiliki perawakan atau penampilan yang bagus, yang begitu gagah, ternyata ia adalah raja yang Tuhan buang. Dan kemudian Allah mengingatkan Samuel tentang hal ini. Tentu ini akan menjadi deskripsi yang jelas perihal tentang kehidupan kita juga. Kebanyakan kita lebih suka menjatuhkan pilihan hanya karena perawakan. Kita lupa bahwa manusia adalah manusia. Di dalam diri manusia itu banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi atau hal-hal yang menjadi orientasi. Itu mengapa ada istilah yang mengatakan rambut sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu? Dan hanya Tuhanlah yang mengetahui hati seseorang. Jika orang hanya bisa mempergunakan perawakan untuk dapat mengkelabui pandangan orang sehingga orang menjadi takjub kepadanya, terpikat dan menjatuhkan pilihan atasnya, itulah yang dilakukan oleh dunia saat ini. Sehingga kita harus mengerti satu hal. Ada hal yang tertinggi dari apa yang terlihat, yakni sesuatu yang tidak terlihat. Itulah mengapa kita butuh sekali yang disebut dengan sepak terjang atau background dan lain sebagainya. Kita perlu itu. Mengapa demikian? Jika dia adalah pribadi-pribadi yang sejak dari dulu adalah pribadi yang tidak jelas atau yang kurang beres, tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bagaimana mungkin dia akan mempersiapkan dirinya untuk sesuatu hal yang baik?
Itu mengapa ketika Allah mengatakan ini kepada Samuel, ternyata yang Tuhan pilih bukanlah anak-anak dari Isai dalam hal ini yang paling awal sampai yang dibawa kepadanya, tetapi yang paling terakhir yakni Daud. Dan dia bekerja sebagai gembala yang terus menggembalakan ternak yang orang tuanya telah percayakan kepadanya. Sekarang kita semakin memikirkan satu hal. Bukankah ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus haruslah menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Yang setiap apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kebanyakan dari banyak orang bercita-cita hanya untuk menjadi pemimpin, tetapi dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri, mengarahkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Dia berkata kita harus seperti ini, tetapi dia juga menjadi pribadi yang begitu rentan dan akhirnya menjadi jatuh. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, pikirkanlah baik-baik apa yang dikatakan oleh firman ini kepada saudara, bahwasanya yang terpenting dalam diri kita adalah apa yang ada di dalam hati. Sebab apa yang ada di dalam hati kita akan tertuang dan akan terlihat dalam tingkah laku dan prinsip kita dalam melakukan sesuatu. Mari memperbaiki hati kita dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan berkuasa di dalam diri kita dan menguasai hidup kita, dan kita tunduk dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami terima pada saat ini. Engkau telah menyatakan anugerah-Mu yang sungguh-sungguh besar. Engkau mengetahui isi hati kami, Tuhan. Tolong kami. Kami ini bukanlah orang yang benar, bukan orang yang baik. Ketika kami belum berada di dalam Kristus, kami tidak mengetahui apa yang kami harus kerjakan. Kami lebih banyak terbakar oleh api cemburu, memikirkan hal-hal yang belum tentu merupakan kehendak-Mu, tetapi kami terlalu menggebu-gebu dan menganggap itu adalah pencapaian yang gemilang. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar memiliki hati yang tulus, yang benar-benar murni, sehingga ketika kami melakukan apapun, itu adalah untuk kemuliaan-Mu saja, bukan untuk kehormatan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dimuliakan Engkau lewat apa yang boleh kami kerjakan pada hari ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.